Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah, dengan ini diwakili oleh Wadik 1, yaitu Bapak Dr. Kadir MPD. Yang saya hormati juga Ibu Emma Huzaimah, narasumber pertama. Mungkin di sini saya hanya melengkapi, saling melengkapi kita. Puji syukur alhamdulillah di siang yang cukup cerah ini kita dapat bertemu di acara, saya rasa sangat penting ini ya, karena untuk menyamakan persepsi penyusunan skripsi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas mahasiswa-mahasiswa kita. Saya langsung saja di dalam penulisan skripsi pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya ya ini karena kemarin kita sudah melewati 2 loka karya, yaitu sastra dan linguistik, maka mungkin ini di penghujung saya hanya ingin sedikit melengkapi saja. Langsung ke mungkin skripsi terbagi dari pertama, karena ini kita pembelajaran, mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia itu cukup banyak ya, sekitar 44 SKS. Kalau ini kebetulan SKS-nya tidak saya sebutkan. Kita langsung ke konstruksi skripsi, yaitu isi dari skripsi. Pertama, mungkin di awal dulu ya, kita ada log cover, lembar pengesahan, surat pernyataan karya sendiri, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Lalu selanjutnya masuk bab 1. Nah, di bab 1 ini skripsi yang sudah lazim kita di prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, di dalam latar belakang masalah, mungkin bisa dilanjut. Tadi sudah disinggung mungkin sama Bu Emma. Kembali ke bab 1 sebentar, bab 1 pendahuluan. Di bab pendahuluan ini tadi sudah disinggung mungkin sama narasumber pertama bahwa terkadang mahasiswa terbentur pada masalah di latar belakang masalah. Nah, kita lanjutkan dulu bab 2. Bab 2 ada kajian teori biasanya, landasan teori berisi teori-teori yang dipakai dalam penelitian dan juga penelitian yang relevan. Lalu ada bab 3. Bab 3 berisi metodologi penelitian, yaitu tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lalu bab 4 yaitu penutup, bab 4 temuan dan pembahasan, profil madrasah. Biasanya karena kecenderungan pembelajaran itu mereka mengadakan penelitian di sekolah, maka biasanya profil madrasah atau sekolah, deskripsi data, analisis data, implikasi atau relevansi hasil penelitian ketika dia mengambil penelitian yang murni. Maka harus ada implikasi dan atau relevansi hasil penelitian. Terakhir bab 5 yaitu penutup, simpulan dan saran, daftar pustaka, biografi peneliti, dan lampiran-lampiran. Nah, untuk penjelasannya mungkin lanjut di pendahuluan. Terkadang di latar belakang masalah, mungkin ini saya sedikit mengulas, latar belakang masalah terkadang mahasiswa memuat teori. Nah, teori-teori mahasiswa terkadang tidak bisa membedakan mana yang teori dan mana yang bukan. Sebenarnya di latar belakang masalah itu pengisiannya adalah lebih tepatnya adalah data-data, informasi terbaru atau faktual tentang masalah atau tema yang diteliti oleh mahasiswa. Lalu mereka dapat informasi dari mana? Bisa saja mereka seharusnya banyak membaca jurnal-jurnal. Nah, ketika kadang mahasiswa mengatakan, Bu, kan nggak boleh ada footnote kalau di latar belakang masalah. Di latar belakang masalah bukan tidak boleh ada footnote, kata saya. Tapi boleh ada footnote, yang tidak boleh adalah teori. Karena di karya ilmiah, teori itu dikumpulkan di bab 2. Nah, jadi Anda harus memilih antara teori dan informasi yang akan Anda sampaikan. Nah, di latar belakang masalah, mahasiswa sebenarnya tadi sudah disinggung narasumber pertama, yaitu kelemahnya kurang membaca jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian terbaru. Jadi latar belakang masalah seharusnya banyak diungkap tentang
artikel-artikel jurnal terkait dengan tema-tema yang diteliti oleh mahasiswa. Jadi dia melihat bisa secara update atau faktual melihat tema yang sedang dibahas oleh mahasiswa tersebut dan dilihat di artikel-artikel terbaru yang sedang ditulis oleh orang lain. Bisa saja artikel-artikel misalnya dosen atau artikel-artikel ilmiah dari universitas lain, dari jurnal-jurnal. Nah, itu mereka angkat di latar belakang masalah. Latar belakang masalah juga biasanya mengangkat tentang statistik atau undang-undang atau data-data hasil penelitian lainnya yang terkait dengan tema yang sama yang diambil oleh mahasiswa. Nah, setelah ada latar belakang masalah, biasanya mahasiswa mengidentifikasi masalah. Kelemahan mahasiswa di identifikasi masalah terkadang yang kita temukan adalah mahasiswa mengidentifikasi tapi tidak berangkat dari latar belakang masalah. Nah, kadang kalau kita terlewat membaca, kita melewati identifikasi, loh, ini identifikasi Anda dapat dari mana? Ini hanya pikiran saya saja, Bu. Lalu di latar belakang masalahnya tidak ada. Nggak ada. Nah, itu kesalahan mereka. Seharusnya mereka mengungkapkan masalah dulu, di latar belakang masalah, baru terus selalu diidentifikasi. Nah, kadang kelemahan mahasiswa dia masalah tidak dibeberkan di latar belakang masalah, tapi tiba-tiba timbul, dimunculkan di identifikasi masalah. Nah, setelah identifikasi masalah terkumpul, biasanya identifikasi masalah berbentuk pemerian. Satu, misalnya apa? Dosen kurang inovatif dalam memakai strategi atau metode, atau siswa tidak tertarik dalam pembelajaran menulis, kurang minat membaca, macam-macam. Nah, itu diidentifikasi. Masalah yang diidentifikasi, bukan artinya kalau masalah itu kan cenderung negatif, memakai kata kurang atau lemah, kurang berminat, tidak berminat, nah gitu ya, karena ini yang diidentifikasi masalah. Lalu dibatasi. Setelah dia mengidentifikasi, masuk ke pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini biasanya berupa paragraf. Dia harus bisa menguraikan dari identifikasi yang pemberian, dia menguraikan membuat paragraf. Dari identifikasi di atas, saya akan membatasi penelitian saya hanya pada apa. Jadi identifikasi itu bisa banyak. Bisa 5, 7, bisa banyak. Tapi ketika pembatasan, dia mulai membatasi. Ini loh, saya hanya akan permasalahan pada strategi, bla bla, atau pada metode di sekolah ini, di kelas ini. Jadi di pembatasan itu mulai dibatasi. Mahasiswa harus diarahkan untuk membatasi penelitian, ruang lingkup penelitiannya. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Nah, rumusan masalah. Terkadang mahasiswa membuat pertanyaan rumusan masalah itu cuma satu. Ya, kadang cuma satu. Kalau satu mungkin nanti dia dikhawatirkan pembahasannya sedikit. Nah, alangkah baiknya disarankan misalnya rumusan masalah itu disarankan 2 dan memakai kata bagaimana, lalu yang keduanya apakah atau mengapa. Jangan di pertamanya apakah, yang keduanya bagaimana, tapi biasakan prosesnya dulu dilihat, yaitu bagaimana misalnya. Ada judul misalnya pemanfaatan strategi, misalnya strategi apa ya, strategi atau metode membaca SQ3R dalam membaca novel atau membaca cerpen di misalnya di siswa SMP. Nah, jadi kita tanya bagaimana? Nah, bagaimanakah strategi guru dalam menerapkan? Jadi artinya kata bagaimana itu selalu pertanyaan nomor 1 supaya kita mahasiswa nanti melihat prosesnya, persiapan gurunya sampai mengajar, sampai melihat bagaimana proses pembelajarannya di kelas. Jadi bagaimana? Nanti apakah strategi itu atau model itu atau metode tersebut tepat? Nah, dipakai untuk pembelajaran ini. Nah, jadi pertanyaan yang kedua itu apakah atau mengapa? Bisa jadi mengapa guru memakai metode ini atau apakah metode ini tepat? Nah, ketepatan dari metode. Jadi pertanyaannya 2. Syukur-syukur kalau bisa 3 atau 4, tapi biasanya kalau untuk skripsi itu 2 saja sudah bagus. Nah, setelah itu masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian, kalau rumusan masalahnya 2, maka otomatis tujuan penelitiannya 2. Jangan rumusannya 2, tujuannya 3 atau 4. Nanti terlalu kemana-mana.
Jadi kalau misalnya tujuan biasa dimulai dengan tujuan untuk mengetahui, misalnya untuk mengetahui, nah tadi misalnya eh, metode pembelajaran bla 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 untuk jadi selalu memakai untuk mengetahui. Itu ciri-ciri dari tujuan. Nah, terakhir ada di bab 1 ini adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian biasanya terbagi dua, ada manfaat teoretis, ada manfaat praktis. Jadi misalnya secara teori manfaatnya apa, lalu manfaat praktis untuk sekolah atau guru biasanya apa manfaatnya. Jadi selalu terbagi dua. Lanjut kita masuk bab 2. Landasan teori. Teori di dalam skripsi biasanya mahasiswa selalu memakai teori-teori, dia tidak mengsintesa teori tersebut. Nah, itu juga kelemahan dari mahasiswa. Jadi dibiasakan mungkin kita harus lebih teliti melihat misalnya setelah dia mengutip, mahasiswa mengutip 2 atau 3 teori dalam satu yang diambil, teori yang diambil dari berapa 3-2 buku, lalu dia harus membuat sebuah konstruk di sini artinya bakal calon teori, tapi ini yang menulis mahasiswa. Jadi misalnya kalau dia mengutip A, B, C, lalu si mahasiswa harus dari teori di atas dapat ditarik bahwa membaca adalah, jadi menurut dia mengkonstruk dari, mensintesa, istilahnya mengambil sintesa dari ketiga kutipan tersebut. Maka itu karena ada seringkali saya menemukan ya, saya membimbing, berapa kali membimbing itu menemukan mahasiswa mengutip saja. Bisa teori membaca selesai, teori belajar selesai. Mereka tidak membuat konstruk atau tidak mensintesa teori-teori tersebut. Nah, itu kesalahan yang fatal ya, sebenarnya mahasiswa harus mencoba. Dia mengambil teori, cocok nggak nih teori ini dengan penelitian dia. Kalau dia cocok, tadinya dia bisa mensintesa, dia membuat konstruk bakal dari teori dia. Selanjutnya penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan, selama ini saya selalu menolak penelitian relevan yang diambil dari jurnal. Saya berpikir bahwa jurnal, biasanya artikel jurnal terlahir setelah seseorang menyelesaikan penelitian atau penulisan skripsi atau artikel tesis disertasi yang dibuat artikel. Maka kecenderungan saya mengatakan jurnal itu layaknya dimasukkan ke latar belakang masalah. Di latar belakang masalah kalau artikel-artikel jurnal. Tapi kalau di penelitian yang relevan, itu baiknya mengambil aslinya. Kalau dia artikel ini lahirnya dari mana nih? Oh, dari skripsi yang dikembangkan dari, nah, ambil skripsinya, jangan artikelnya, jangan jurnalnya. Jurnalnya masukkan ke latar belakang masalah. Jadi penelitian yang relevan, kalau saya selama ini lebih menekankan kepada skripsi, tesis, atau disertasi, atau laporan penelitian murni. Kalau dilihat dia misalnya menulis artikel berdua, bertiga, itu pasti dia jurnal. Tidak ada skripsi menulis berdua. Makanya kalau saya bilang ini, kalau dia sudah melihat penelitian yang relevan, lalu tulisannya berdua atau bertiga, ini bukan skripsi, atau bukan tesis, bukan disertasi. Ini sudah dikembangkan bertiga, maka baiknya ini dimuat di latar belakang masalah. Jadi kalau penekanannya penelitian yang relevan itu cenderung dari skripsi. Dia harus melihat skripsi-skripsi atau tesis atau disertasi yang ditulis oleh sesama mahasiswa. Lanjut ke metodologi penelitian. Metode penelitian di sini mungkin ada tempat, pertama biasa tempat dan waktu penelitian. Kami biasa mungkin karena di sekolah, maka kami harus menyebutkan tempatnya dulu, alamat sekolah. Lalu sedangkan waktu ditulis memakai rentang, kan tidak memakai tanggal. Jadi misalnya rentang Januari. Nah, kadang kita terkecoh mahasiswa suka meneliti dari Januari sampai Februari. Tidak ada saya bilang peneliti cuma 2 bulan. Anda meneliti harusnya misalnya 6 bulan. Dari Januari 2001 sampai Juni 2001. Jadi menyebutkan tahunnya. Jadi jelas, jangan menyebutkan Januari sampai Juni 2001. Januari kapan? Jangan-jangan dia mengecoh kita Januari 2020, 1 tahun dia baru selesai, setahun setengah, Juni 2021. Nah, jadi harus ditulis bulan dan tahunnya.
Setelah itu ada subjek dan objek penelitian. Sebelum menentukan metodologi apa yang dipakai, maka kita harus menentukan dulu subjek kita apa nih. Subjek kita kelas berapa, sekolahnya apa, tingkatannya apa, misalnya jumlahnya berapa, baru terus selanjutnya kita pakai, kita masuk ke metode penelitian. Subjek dan objek penelitian ya. Subjek biasanya kita menyebutkan siswa kelas berapa, kelas 5, kelas 6, atau lalu objeknya apa. Penelitian misalnya strategi atau model atau metode tadi yang dipakai ya. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini disesuaikan dengan cara pengambilan data. Jadi kalau misalnya datanya diambil dengan teknik wawancara, pencatatan kunjungan langsung, observasi kunjungan langsung, pengamatan, maka itu biasanya memakai kualitatif. Tapi kalau pakai angket, kuesioner, itu cenderung dia menentukan nanti memakai kuantitatif. Gitu ya. Lanjut, pembahasan dan hasil penelitian. Nah, kalau pembahasan, maka dia harus melihat kembali rumusan masalahnya. Kalau rumusannya tadi masalahnya 2, dia harus menjawab rumusan masalah dengan memakai langkah-langkah yang sudah dijabarkan di bab 3. Artinya dia metode tadi memakai metode apa, kualitatif, maka dia harus memakai langkah-langkah kualitatif. Misalnya teknik analisanya harus, kalau kualitatif harus ada observasi, harus ada wawancara, guru, siswa harus diwawancarai. Lalu kalau misalnya harus ada dokumentasi ketika terjadi pembelajaran di kelas, lalu ada dokumentasi, ada naskah RPP atau naskah wawancaranya, teks-teks wawancaranya itu harus dimasukkan semuanya di dalam lampiran nanti tentunya dan dibahas. Yang kadang menjadi kendala mahasiswa adalah ketika memakai metode kualitatif, dia tidak ada wawancara. Malah dia hanya melihat hasil dari tes yang dilakukan di kelas. Saya bilang sebenarnya kalau penelitian kualitatif sebenarnya tidak wajib pakai tes. Anda mengamati, misalnya, oh strategi itu tepat ketika pembelajaran, ketika siswa aktif, siswa bisa menjawab pertanyaan guru, proses pembelajaran berjalan dengan baik, dan hasilnya siswa ketika post-test, pre-test dan post-test di akhir dan di awal pembelajaran, siswa sudah bagus diamati, itu sudah terjadi kualitatif. Tapi kualitatif harus dikuatkan dengan wawancara. Wawancara bukan hanya sekedar wawancara. Jadi banyak mahasiswa, Anda melakukan wawancara, sudah Bu, saya sudah melakukan wawancara. Lalu buat apa hasil wawancaranya? Ada di belakang sebagai lampiran. Loh, sebagai peneliti kualitatif, Anda seharusnya wawancara. Nah, itu kelemahan kita kadang tidak mengecek. Hasil wawancara itu harus menguatkan pembahasan, saya bilang. Jadi ketika Anda menganalisis pengamatan bla bla bla, ketika Anda wawancari, Anda suka nggak misalnya Anda wawancarai siswa si A, Anda suka nggak pelajaran bahasa Indonesia dengan metode ini, membaca metode SQ3R? Oh suka Bu, suka sekali. Nah ketika proses pembelajaran itu Anda lihat bahwa ternyata memang nilai dia cukup bagus, pretest post-testnya, Anda lihat lalu ketika pengamatan Anda di kelas si A itu memang aktif, banyak bertanya, lalu banyak menganalisisnya bagus. Nah, itu wawancaranya Anda masukkan ke dalam pembahasan. Jadi sesuai dengan hasil wawancara. Nah, itu kadang kelemahan kita, kelemahan mahasiswa kita, wawancaranya hanya ditaruh di lampiran. Wawancara guru juga gitu, dimasukkan di lampiran. Jadi tidak dimasukkan ke pembahasan. Jadi kualitatif saya tidak paham bagaimana kualitatif wawancara tidak masukkan ke dalam pembahasan. Nah, mungkin seharusnya hasil wawancara itulah menguatkan, karena kita kualitatif, kecuali nanti kalau kuantitatif dia pakai teori statistik, ada uji reliabilitas, validitas, itu ada pengujian, dia main angka-angka. Nah, tidak perlu wawancara karena yang berbicara angka. Tapi ketika kualitatif kadang kita melewatkan wawancara. Nah, mahasiswa kita kadang terlena, dia udah menampilkan angka-angka, post-test, pre-test, hasilnya udah bagus Bu, wawancara Anda ada. Tapi kenapa tidak dimasukkan? Bagaimana Anda meramu wawancara untuk menguatkan data Anda, pengamatan di kelas. Nah itu ya mungkin kelemahan kita selama ini, mungkin saya juga kelemahannya begitu, mahasiswa kadang melakukan wawancara, tapi wawancaranya ditaruh di lampiran. Mungkin untuk selanjutnya kita harus memasukkan wawancara itu untuk penguat data kualitatif.
Selanjutnya, terakhir ada penutup, simpulan. Mungkin simpulan kita semua sepakat kalau simpulan selalu berangkat dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalah 2, simpulan 2, maka simpulan itu sebenarnya bukan meringkas bab 4, tapi simpulan adalah, kalau selama ini pemahaman saya, simpulan adalah menjawab rumusan masalah dengan memakai bahasa peneliti sendiri, bukan meringkas dari bab 4. Jadi pertanyaan di awal itu bagaimana dan apakah, itu dijawab dengan, walaupun jawabannya hasilnya memang sama, ada semuanya di bab 4, tapi memakai bahasa si peneliti. Artinya mahasiswa harus mengolah, memakai bahasa dia sendiri, bagaimana membuat simpulan. Terkadang saya lihat mereka lupa memasukkan simpulan di abstrak. Kadang-kadang abstrak itu cuma berhenti sampai di hasil. Padahal di abstrak itu kan harus ada tujuan, metode, hasil, dan harus ada simpulan. Nah, terkadang mahasiswa lemah. Hasilnya udah ada nih Bu, simpulannya apa? Nah, dia harusnya bisa mengembalikan. Nah, kita mengajari mahasiswa menarik kesimpulan. Simpulannya, hasilnya kan sudah bagus, berdebat dia. Nah, simpulannya apa? Nah, simpulannya artinya bahwa metode ini tepat dipakai untuk pembelajaran. Nah, itu pakai bahasa Anda sendiri. Coba Anda simpulkan. Nah, kadang kita lemah di situ, lupa mengajarkan mahasiswa untuk membuat simpulan. Kadang hanya memindahkan dari bab 4, diringkas, 1, 2, selesai. Hasilnya itu, bukan simpulannya. Kalau hasil jadi dibeberkan lagi ke angka-angkanya, tapi simpulannya belum ada. Nah, kelemahan kita kadang lupa mengajarkan bagaimana menarik simpulan. Saran juga begitu. Saran sebenarnya kalau simpulannya 2, sarannya 2. Saran 1 dikembalikan untuk kesimpulan 1. Saran 2 untuk simpulan 2. Jadi saran itu nggak kemana-mana. Makanya ada kadangkala saran itu saya baca, si mahasiswa buat saran untuk sekolah. Siapa yang baca sekolah? Sekolah Anda bisa baca, saya bilang. Sekolah itu kan benda mati, nggak mungkin bisa baca. Saya bilang gitu. Sarannya untuk apa? Nah, atau dia saran untuk siswa. Untuk apa siswa? Apa siswa itu membaca skripsi Anda? Kan enggak. Nah, paling tidak saran itu yang terkait dengan Anda, mahasiswa atau peneliti lainnya, atau calon guru yang kebetulan mungkin nanti akan membaca skripsi Anda. Jadi betul-betul saran itu memang betul-betul efektif untuk orang yang dituju langsung, bukan menyarankan kepada hal-hal yang tidak berhubungan dengan penulisan Anda. Oke, lanjut. Terus selesai atau habis daftar pustaka. Nah, ini yang agak saya tidak setuju ya, karena sebagian entah mengapa di pikiran saya selalu menghargai orang buku mau terbitnya tahun 1900, karena kita buku bahasa itu ada yang saya baca Lado itu 1960 berapa, 69 atau berapa itu buku, dan itu tidak ada buku lagi. Dan itu buku bagus. Saya sebagian mengatakan, dosen Bu, kita nggak boleh buku-bukunya harus 10 tahun terakhir. Mungkin kalau buku-buku seperti strategi, model, metode itu memang selalu apa istilahnya, selalu ada pembaharuan. Statistik misalnya, itu selalu ada, misalnya menemukan metode baru. Tapi kalau untuk teori-teori seperti teori-teori bahasa, kita sangat menghargai misalnya seperti penemuan-penemuan Holiday, yang penemuan-penemuan bahasa yang dulu. Sangat menghargai, mungkin terbitannya tahun 70, tahun 60 itu lebih bagus. Artinya kita di sini melihat lebih bijak. Saya menyarankan untuk pembimbing lebih bijak melihat buku-buku yang dipakai oleh mahasiswa. Kalau dia buku-buku terkait seperti metode, strategi, atau kurikulum, itu memang buku-buku terbaru. Tapi tidak disalahkan misalnya ketika dia melihat teori bahasa, dia mengambil bukunya Holiday yang tautan terbitan mungkin 70, 80, Lado, 60, itu saya rasa satu hal yang saya bolehkan. Artinya apa? Bahwa kita masih menghargai keilmuan mereka. Jadi tidak ada ilmu itu yang basi. Teori bahasa itu justru semakin tua kelihatannya semakin bagus. Teori-teori bahasa sekarang itu hanya ya seperti copy paste. Dan saya pernah mengikuti LP2M, ketuanya itu Pak Dr. Jajang juga mengatakan, saya juga tidak sebagai orang
dia dari Fakultas Adab sebagai Adab dan Humaniora, dia mengatakan bahwa siapa yang tidak setuju melihat seorang peneliti yang atau pembimbing skripsi mengatakan harus 5 tahun terakhir buku-bukunya. Lalu kalau tidak dia menemukan teori di buku 5 tahun terakhir, bagaimana? Skripsinya nggak jadi. Akhirnya mahasiswa terbentur di situ, mencari referensi yang 5 tahun terakhir, sementara mereka tidak menemukan teori itu di buku-buku yang 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Akhirnya skripsinya terbengkalai. Nah, saya sih menyarankan saja kita lebih bijak, misalnya dia buku-buku apa yang harus diambil. Kalau sekiranya memang buku-buku itu buku-buku yang tidak ada yang terbarunya, kita beri kesempatan atau kita bolehkan mereka mengambil buku lama, buku sastra yang lama. Kalau memang itu lebih baik, teorinya lebih bagus dan lebih tepat untuk dijadikan kajian teori, landasan teori mereka, itu sebaiknya diizinkan. Apalagi buku-buku linguistik yang tertua, buku-buku linguistik bahasa itu kan ya tua-tua sekali ya, maksudnya lebih itu kita menghargai lah keilmuan para penulis buku tersebut. Oke, cukup mungkin ini lampiran-lampiran biasanya berisi surat penelitian, hasil wawancara, data penelitian, RPP. Lalu lanjut, ini ada beberapa, nah biodata peneliti juga kita mencoba ya, biodata peneliti sebenarnya saya menyarankan gunakanlah bahasa yang santai. Artinya bahasa santai di sini bahasanya tetap bahasa baku, tapi lebih ringan bahasanya. Tapi tidak saya lahir di sini, tinggal di sini, orang tua saya ini. Tapi lebih mengalir gitu ya. Mungkin saya menyarankan dan menyebutkan mungkin salah satu prestasi yang didapat oleh dia. Prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, ini beberapa contoh judul skripsi pembelajaran, ada penggunaan media YouTube, kanal Pestarama, Bunga Semerah Darah, dalam pembelajaran keterampilan menulis cerpen siswa kelas 9 SMP Jakarta 1 Kedua tahun pembelajaran 2001-2022. Ini pembimbingnya siapa ya? Saya tidak menyebut ini, maaf karena teman-teman pembelajaran yang menulis. Lalu ada judul kedua, penggunaan aplikasi Peerdex dalam pembelajaran keterampilan menulis siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 20 Jakarta tahun pelajaran 2001-2022. Lalu ada penerapan metode quantum writing dalam pembelajaran menulis puisi bebas peserta didik kelas 10 SMK Makarya 2 Jakarta tahun pelajaran 2001-2022. Lalu ada pengaruh media aplikasi Spotify dalam menulis cerpen rakyat pada kelas 10 SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan tahun pelajaran 2021-2022. Jadi sebenarnya walaupun kita pembelajaran, mereka mahasiswa tetap memadukan ya, di sini masuk sastra, ada Bunga Semerah Darah, lalu ada menulis cerita rakyat, artinya bahwa memang pembelajaran kita karena pendidikan jadi masuk ke semua lini. Oke, ini terakhir mungkin sedikit pantun dari saya. Banyak kepala pasti banyak pemikiran, di bawah santai biar tidak stres, mari kawan berbagi pengetahuan agar kita sama-sama sukses. Terima kasih. Mungkin itu hanya sepenggal. Pantun masih berlanjut. Itu sedikit pengetahuan saya tentang membimbing skripsi, pengalaman membimbing skripsi selama ini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, tapi insya Allah kita saling berbagi dan menerima masukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.